tugas Polri ya, anggota di lapangan ini kan sangat kompleks gitu. Sehingga sangat resisten dengan adanya dampak stres oleh anggota, mungkin juga karena beban tugasnya, karena juga resikonya gitu, mungkin juga kesejahteraannya ya, menjadi ini kompleks. Akhirnya ya orang kadang-kadang cepat mengalami timbul stres, dan ini kan arahnya kalau orang udah stres tentunya kerjanya kurang baik, produktivitas menurun. Nah inilah perlu adanya intervensi psikologi. Mungkin yang lalu-lalu itu ya paling dapat setiap tahun tuh 5 gitu. Tapi karena sekarang kebutuhan kita cukup besar, nah kita sudah mulai ada penambahan. Itu pun juga sangat minim, masih kurang. Nah, terus bagaimana sih upaya organisasi ini untuk walaupun kita punya sedikit tapi harus memiliki dampak besar. Nah, kita lakukan optimalisasi kegiatan atau pemberdayaan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada anggota supaya menjadi seorang konselor. 3 aspek itu, kecerdasan, kepribadian, dan sikap kerja ini harus ada batas passing grade-nya gitu ya. Dan 3-tiganya ini tidak boleh ada satu sisi yang jatuh. Seumpama kecerdasan bagus, kepribadian bagus, sikap kerjanya nilainya kurang, ya enggak memenuhi syarat gitu. Jadi harus 3-tiganya harus memenuhi syarat. Pemirsa, selamat datang kembali dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya Ida Ines. Nah, kalau Ines sudah hadir berarti ada narasumber yang luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang Polri, tentunya memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi, dan juga melayani masyarakat. Tetapi tidak jarang tentunya personel Polri ini sendiri berhadapan dengan tugas-tugas yang mempengaruhi mental. Nah, seperti apa tugas kepolisian mungkin di tengah bencana alam, konflik, dan lain sebagainya. Tentunya butuh pendampingan yang namanya psikologi. Nah, seperti apa untuk pendampingan ataupun pembahasan lebih lanjut? Nah, ini ada salah satu biro di dalam badan Polri itu sendiri bernama Biro Psikologi di bawah SSDM Polri. Dan kali ini sudah hadir bersama dengan saya ada Brigjen Pol Kristiono, Kepala Biro Psikologi SSDM Polri. Selamat datang Bapak. Ya, selamat. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Izin ya Bapak yang boleh saya bertanya ya Pak ya. Bapak sebagai Karo Psikologi dari SSDM Polri, kalau boleh tahu, mungkin ada pemirsa yang belum tahu seperti apa sebenarnya tugas yang dilakukan oleh Biro Psikologi di dalam Badan Polri itu sendiri, seperti apa? Terima kasih Mbak Ines. Gini ya, ilustrasinya jangankan masyarakat ya. Banyak anggota Polri sendiri masih belum memahami atau belum tahu tentang Biro Psikologi atau Psikologi Polri gitu. Apa sih psikologi tugasnya, kan kira-kira gitu. Memang kalau kita menengok ke belakang, adanya psikolog atau psikologi Polri ini memang tadinya untuk membantu tugas Polri. Seperti yang pertama untuk rekrutmen gitu ya, orang mau masuk jadi anggota Polri gitu. Kemudian juga ada namanya kegiatan untuk membantu mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Nah itu pada konteks awalnya mungkin hanya segitu. Tapi perkembangan zaman, perkembangan organisasi besar, kemudian juga kita tahu bahwa tugas-tugas Polri ya, anggota di lapangan ini kan sangat kompleks gitu. Sehingga sangat resisten dengan adanya dampak stres oleh anggota, mungkin juga karena beban tugasnya, karena juga resikonya gitu, mungkin juga kesejahteraannya ya, menjadi ini kompleks. Akhirnya ya orang kadang-kadang cepat mengalami timbul stres, dan ini kan arahnya kalau orang udah stres tentunya kerjanya kurang baik, produktivitas menurun. Nah inilah perlu adanya intervensi psikologi. Nah itu kan itu. Nah, tapi itulah yang kita lakukan
tugas-tugas polisi yang pertama tadi mungkin untuk menurut tugas polisi untuk ya membantu merekrut, tapi secara umum tugasnya psikologi di sini adalah untuk memelihara kesehatan mental anggota Polri. Oke. Nah, apakah nama personil yang tergabung di dalam biro psikologi itu memang berlatar belakang sebagai seorang psikolog atau memang masuk kemudian baru tahu psikolog seperti apa atau seperti apa? Oke. Jadi memang begini, Mbak, organisasi memang mencari ya, kita membutuhkan orang-orang yang memiliki latar psikologi, latar belakang ya. Makanya kita lakukan rekrutmen pada kegiatan rekrutmen untuk anggota Polri dengan latar belakang psikologi pada SIPSS ya. Oh, yang jalur sarjana. Ya, sekolah polisi sumber sarjana. Nah, itu syarat utamanya ya harus psikolog. Nah, kan gitu. Nah, itu awalnya gitu. Nah, tapi tentunya untuk perekrutan ini kuotanya sangat terbatas ya. Mungkin yang lalu-lalu itu ya paling dapat setiap tahun tuh 5 gitu. Tapi karena sekarang kebutuhan kita cukup besar, nah kita sudah mulai ada penambahan. Itu pun juga sangat minim, masih kurang. Nah, terus bagaimana sih upaya organisasi ini untuk walaupun kita punya sedikit tapi harus memiliki dampak besar. Nah, kita lakukan optimalisasi kegiatan atau pemberdayaan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada anggota supaya menjadi seorang konselor. Nah, itu kita lakukan. Begitu. Kemudian Jenderal tadi kan di awal sempat menyebutkan bahwa tugas dari biro psikologi itu sendiri kan termasuk dalam hal perekrutan awal ya, izin. Nah, seperti apa untuk pemeriksaan kesehatan mental yang dilakukan terhadap calon anggota Polri yang biasa dilakukan sih? Tentunya kita melakukan tes ya. Tes ini dilakukan untuk saat ini ya. Dulu melalui kegiatan tes tertulis ya dengan wawancara. Nah, sekarang sudah perkembangan IT kita lakukan dengan kegiatan CAT ya, dengan komputerized, tapi juga tetap melakukan wawancara ya. Nah, kita wawancara. Nah, dalam mengetes ini tentunya kita harus mengetahui ada 3 aspek yang kita tes. Dari kecerdasannya untuk jadi polisi, kemudian perilakunya, kemudian sikap kerja. Nah, ini dikaitkan dengan seorang polisi ini dalam bertugas ya, pernah disampaikan Prof. Sacipto itu harus dengan O2 dengan O2H kayak gitu. Apa itu, O2H ini polisi ini harus bekerja, harus menggunakan otak, otot, dan hati nurani. Nah, itu bisa diprofiling melalui kegiatan tes psikologi. Seperti itu. Nah, kalau rata-rata orang yang mungkin mengikuti seleksi, kemudian biasanya itu gugurnya di apa, Jenderal? Ya itu sangat ini ya, tidak ya karena gini, kalau dalam tes psikologi ini sifatnya ini adalah akumulatif ya. Jadi 3 aspek itu, kecerdasan, kepribadian, dan sikap kerja ini harus ada batas passing grade-nya gitu ya. Dan 3-tiganya ini tidak boleh ada satu sisi yang jatuh. Seumpama kecerdasan bagus, kepribadian bagus, sikap kerjanya nilainya kurang, ya enggak memenuhi syarat gitu. Jadi harus 3-tiganya harus memenuhi syarat gitu kan. Nah, tapi untuk saat ini di era milenial Gen Z ini memang ada satu sisi yang menjadi perhatian kita adalah tentang prososial. Nah, itu sering anak-anak sekarang biasanya jatuhnya di kecerdasan bagus, kemudian sikap, tapi di prososialnya kurang. Nah, itu menjadi perhatian. Kan anak sekarang cenderung
ya egoisnya, kemudian interaksi sosialnya kurang ya, lebih ke gadget, HP, jadi orang rumahan. Makanya kadang-kadang kira-kira itu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya pemirsa di rumah pengen mendaftar sebagai anggota Polri, mungkin itu adalah hal yang perlu dipersiapkan juga salah satunya ya. Kalau untuk proses rekrutmen itu, untuk persiapan yang bisa dilakukan itu seperti apa, Jenderal? Untuk rekrutmen? Iya. Kalau dalam rekrutmen ini kan untuk menjadi anggota Polri ini dipersiapkan ya pertama kesehatannya kan ya, kesehatannya. Yang kedua fisiknya ya. Fisik termasuk juga psikis, mental, psikologinya. Yang ketiga akademinya. Nah itu harus memenuhi syarat-syarat tadi itu. Memang karena seorang polisi ini harus menjadi seorang polisi ini harus seorang harus memiliki baik itu tadi tak bilang kecerdasannya, otot fisiknya, kemudian hati nurani itu harus kepribadiannya harus bagus. Nah itu sana. Baik, jadi semuanya menyentuh, kita dapat cerdasnya, dapat fisiknya juga. Pakai istilah humanis juga ya berarti. Oh iya. Itu yang memang lagi bisa dikatakan memang sekarang Polri humanis sekali loh. Iya kan gini Mbak Ines, kita rekrutnya juga prinsipnya prinsip betah itu kan, ya bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Jadi memang polisi-polisi ke depan ini di samping dia tadi otot fisik cuman ya harus humanis karena polisi adalah pelayan masyarakat. Wah, mudah-mudahan harapan kita bersama ya bisa mendapatkan generasi-generasi unggul dari Indonesia. Nah, Jenderal, pertanyaan saya lanjutan dari seperti yang tadi di awal dijelaskan bahwa psikologi ini tidak hanya soal rekrutmen saja, tetapi juga untuk ke internal juga ke anggota Polri. Nah, sebenarnya banyak atau tidak sih anggota Polri yang memang datang untuk mungkin berkonsultasi atau seperti apa? Karena kan orang kadang mikirnya gini, ada stereotip yang berkembang di masyarakat atau di benak orang, kalau nanti saya ke psikolog, kayaknya saya gila gitu dianggapnya. Seperti apa Jenderal? Sebenarnya masyarakat juga anggota harus tahu, harus dibedakan ya antara jiwa ini dengan karakter kepribadian ya. Kalau kita gila itu lebih cenderung ke psikiater ya, itu psikiater biasanya lebih cenderung ke sisi kesehatan ya, fisik ya. Tapi masalah kepribadian, kalau gila ini kan panjang gitu ya. Kalau kita masalah mental psikologis ini sangat kita bilang itu dinamis. Pagi ketawa, siang melamun, sore menangis, sore ketawa. Jadi itu timbul tenggelam ya. Tergantung, makanya psikologis ini sangat dipengaruhi daripada lingkungan sekitarnya. Ya kan? Kalau Mbak Ines lagi kerja, pimpinannya datang ngasih duit senang ya kan? Pasti bagus mentalnya. Tapi Mbak Ines gitu kan, karena ini potong remunerasinya sedih ya, itu akan mengganggu itu. Makanya tak bilang psikologis akan dipengaruhi sama lingkungan. Berarti bisa jadi hasil hari ini bisa berbeda dengan besok? Oh bisa. Makanya perlunya lah pendampingan, perlunya memelihara psikologi setiap anggota Polri supaya jangan sampai larut kesedihan gitu kan, dan jangan sampai kelewat kesenangan. Nah itu harus seimbang terus ya, supaya produktivitas terjaga. Baik, terima kasih Jenderal. Nanti kita akan sambung lagi untuk perbincangan Jenderal izin. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di podcast Polri Presisi.